Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Rabu 5 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Bonifasius, Uskup dan Martir. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Bonifasius. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus orang-orang Saduki yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan hal ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini perempuan itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama mengawini seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia, dan mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Begitu seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada waktu kebangkitan, ketika mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah? Sebab bila mana mereka bangkit dari antara orang mati, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi menjadi seperti malaikat di surga. Juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana Allah berfirman kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini melanjutkan renungan kita kemarin. Setelah pertanyaan tentang pajak kepada Kaisar, diajukan pula pertanyaan tentang kebangkitan orang mati dari orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Beranjak dari kasus seorang perempuan yang kawin dengan 7 bersaudara tanpa meninggalkan anak. Mereka bertanya siapa yang menjadi suami dari perempuan itu pada hari kebangkitan. Yesus menjawab, mereka yang tidak mengerti isi kitab suci. Orang-orang Saduki yang termasuk kalangan imam bangsawan pada masa itu dapat kita bandingkan dengan paham sekuler masa kini. Mereka punya pengharapan pada ilah-ilah uang dan kekuasaan yang pada akhirnya terbatas. Kebangkitan bukan hanya pengharapan setelah hidup yang benar di dunia ini, tetapi cara hidup yang baru. Kita dapat bandingkan dengan para malaikat yang sepenuhnya melayani Allah. Dalam kebangkitan, tidak hanya tentang hubungan kepemilikan, tetapi relasi kasih dan pelayanan timbal balik. Kebangkitan merupakan model hidup yang perlu menginspirasi kita sejak hidup kita di dunia ini. Percaya akan kebangkitan berarti hidup dalam rahmat, pemberian diri, kesatuan, dan persaudaraan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita tidak perlu takut akan kematian.
Bukan karena kita tidak takut akan kehilangan semua, tetapi karena sudah sejak dunia ini, sesungguhnya kita belajar memberikan hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan, membagikan sukacita dan kasih di mana nampaknya penderitaan menepis pengharapan. Semoga Roh Kudus menghibur dan menerangi kita dalam menabur benih hidup yang baru. Marilah kita syukuri rahmat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Hanya di-Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, tolong diriku memusatkan budi padamu, ku dalami citra-Mu Tuhan, namun tawar daya ingatan. Hanya di-Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, kelam diriku memimpi cahaya sinar-Mu, walau kini hatiku sepi, ku percaya di-Kau di hati. Hanya di-Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, gentar hatiku menghadapi goncangan kalbu, dalam di-Kau tumbuh harapan, ketenangan dan kedamaian. Hanya di-Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.